Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sebuah kota di Suriah. Pemandangan serupa juga terjadi di kota lain yang berjarak sekitar 100 km jauhnya. Serangan-serangan tersebut merupakan hasil dari serangan udara Turki pada 9 Oktober 2019 ketika invasi Turki ke Suriah Utara dimulai. Ini adalah operasi militer Turki yang telah lama direncanakan pemerintahan Erdogan ke wilayah timur laut Suriah dalam memerangi kelompok pejuang Kurdi yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Turki. Setidaknya 160.000 warga sipil yang tinggal di perbatasan Turki-Suriah mengungsi setelah operasi militer dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, militer Turki bergerak lebih jauh ke Suriah dan mulai melancarkan serangan ke beberapa kota lainnya yang diduga menjadi basis kekuatan pejuang Kurdi di wilayah timur laut Suriah. Dan daerah tersebut jugalah yang sedang diupayakan Turki terbebas dari para pemberontak Kurdi hingga kemudian masuk ke dalam wilayah zona aman negara Turki-Suriah. Lalu, apa maksud zona aman bagi Turki? Dan apa tujuan sebenarnya Turki mengupayakan zona aman tersebut? Mari kita bahas. Suriah dilanda konflik bersenjata pada 2011 berawal dari maraknya protes rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bashar al-Assad yang dianggap sebagai pemimpin otoriter hingga berujung peperangan. Saat itu, pemerintahan Bashar al-Assad yang fokus pada penumpasan pemberontakan di wilayah selatan meninggalkan kekosongan kekuasaan di wilayah utara Suriah. Disitulah kelompok ISIS hadir memanfaatkan keadaan yang terbilang cukup mudah untuk mereka menguasai wilayah tersebut. 2013, sebagian besar wilayah yang merupakan rumah bagi kelompok etnis minoritas terbesar Suriah, yakni Kurdi, berhasil ditaklukkan juga oleh ISIS. Tapi kelompok Kurdi yang didukung Amerika Serikat bergerak melawan dengan membentuk milisi dan berhasil melawan ISIS. Bantuan Amerika Serikat kepada milisi Kurdi berupa serangan udara dan pelatihan khusus di lapangan yang pada akhirnya membuat kekuatan ISIS melemah. Pada tahun 2015, milisi Kurdi dan non-Kurdi di wilayah tersebut bersatu membentuk pasukan Demokratik Suriah atau disingkat SDF dan semakin menekan kekuatan ISIS. Langkah ini juga membuka jalan bagi perluasan wilayah yang berhasil dikuasai milisi Kurdi. Pada 2019, milisi SDF secara mengejutkan berhasil menghancurkan benteng ISIS di utara Suriah dan mereka langsung mendirikan penjara yang digunakan untuk menampung sekitar 11.000 pejuang ISIS yang berhasil ditawan. Dan SDF juga membangun kamp-kamp pengungsian untuk menampung puluhan ribu anggota keluarga ISIS yang mereka tawan. Kemenangan milisi Kurdi atas ISIS ini bisa dibilang terwujud karena jasa bantuan Amerika Serikat yang mengirimkan banyak pasukannya untuk melatih pejuang Kurdi. Sebagai imbalannya, pemimpin Kurdi menyetujui Amerika Serikat membangun pangkalan militernya di wilayah mereka yang berbatasan langsung dengan Turki. Di seberang perbatasan utara Suriah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah lama mengamati kebangkitan Kurdi di Suriah sebagai ancaman negaranya. Itu karena kelompok separatis Kurdi yang berada di Turki bernama PKK telah lama menjadi musuh pemerintah. Kelompok PKK juga terus menuntut otonomi yang lebih besar bagi orang Kurdi yang tinggal di Turki, namun pemerintah Turki selalu menolak pemberian otonomi kepada mereka hingga timbul ketidakpuasan bagi orang Kurdi di Turki dan mereka melakukan perlawanan yang terbilang sangat membahayakan keamanan negara. Erdogan juga mengklaim PKK Turki bersekutu dengan pasukan Kurdi di Suriah untuk mempengaruhi dinamika politik di Turki. Di samping itu, kemenangan Kurdi atas ISIS dikhawatirkan Erdogan akan menginspirasi orang-orang Kurdi di Turki untuk mempraktikkan cara yang sama di negaranya. Mengantisipasi hal tersebut, Erdogan langsung meluncurkan serangan militer ke jantung kekuatan milisi Kurdi di Suriah selama beberapa kali. Yang pertama terjadi pada tahun 2016 di mana pasukan Turki menyerang dari barat laut dengan tujuan agar kekuatan ISIS pulih kembali dan sekaligus memblokir ekspansi Kurdi di sepanjang perbatasan. Serangan berlanjut pada tahun 2018, militer Turki menggempur Suriah untuk kedua kalinya dalam upaya yang sama yakni memusnahkan kekuatan milisi Kurdi atau SDF. Dan tujuan Turki pun berhasil dengan jatuhnya kendali atas daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai milisi Kurdi. Namun ada masalah lain. Pemerintahan Turki menghadapi masalah yang cukup serius di dalam negerinya terkait langkah Amerika Serikat yang menjadi sekutu kuat milisi Kurdi tiba-tiba menyatakan perang dagang dengan pemerintahan Erdogan hingga menyebabkan ekonomi Turki ambruk seketika. Pengangguran pun meningkat, kemerosotan ekonomi semakin parah hingga akhirnya membuat banyak orang Turki terhasut ucapan lawan politik Erdogan yang sengaja mengkambing hitamkan pengungsi Suriah yang selama ini ditampung dan dimanjakan oleh pemerintah Turki sebagai biang keladi. Sejak pecah perang di Suriah, setidaknya 6 juta warganya meninggalkan negara itu, sekitar 3,6 juta pengungsi melarikan diri ke Turki. Jumlah ini lebih banyak dari negara sekitarnya yang juga menjadi tujuan pengungsi seperti Lebanon, Irak, Jordan, dan Mesir. Dampak merosotnya ekonomi Turki juga membuat elektabilitas Erdogan semakin melemah dan pastinya menjadi santapan hangat para kritikus hingga lawan politiknya yang terus memanfaatkan situasi ini.
Melihat ke belakang ketika pada tahun 2014, Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengusung Erdogan mendapat dukungan luas masyarakat Turki dengan memenangkan 50 kursi wali kota, dengan artian setengah kepemimpinan lokal negara itu sepenuhnya milik partai pengusung Erdogan. Namun setelah invasi ke Suriah dan perang dagang dengan Amerika Serikat hingga kemerosotan ekonomi, partai pengusung Erdogan langsung kehilangan 11 kursi dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2019. Lebih buruknya lagi, partai pro-Kurdi yang menjadi musuh Erdogan, yakni Partai Rakyat Demokratik, berhasil memenangkan 8 kursi wali kota dan menjadi oposisi partai pengusung Erdogan. Inilah awal mula situasi yang membuat pemerintahan Erdogan bergerak untuk melawan partai oposisi yang terus mengobarkan permusuhan demi meraih popularitas rakyat Turki. Setelah pemilihan selesai, Erdogan merealisasikan gagasannya yang telah dia usulkan selama bertahun-tahun tentang zona aman antara Turki dan Suriah. Jika sebelumnya militer Turki telah menguasai wilayah barat laut Suriah, kali ini upaya perluasan akan segera dilakukan Turki menuju ke arah timur Suriah, di mana pasukan Kurdi yang tergabung dalam SDF berkuasa. Erdogan mengklaim bahwa tujuan dari realisasi zona aman ini adalah untuk memindahkan para pengungsi Suriah yang terus meningkat di Turki. Rencana itu pun langsung diajukan ke negara yang dianggap berpengaruh dalam konflik di Suriah, yakni Rusia dan Amerika Serikat, namun tidak disetujui. Hal ini membuat tekanan politik dalam negeri Turki semakin meningkat. Akhirnya Erdogan bersama jajaran pemerintahannya mengancam akan segera merealisasikan gagasannya tanpa persetujuan pihak manapun. Arzumuz bir an önce bu güvenli bölge konusunda bir mutabakata var. Uygulamaya geçmek, aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Gagasannya belum dimulai, halangan datang dari pasukan Amerika Serikat, salah satu sekutu Turki di NATO, yang sekaligus pendukung milisi Kurdi. Keberadaan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di utara Suriah membuat militer Turki tidak bisa bergerak. Situasi ini langsung direspon oleh pemerintah Turki. Pada tahun 2019, Erdogan berhasil melobi Amerika Serikat untuk membuat kesepakatan soal zona aman, di mana militer Turki diizinkan berpatroli bersama pasukan Amerika Serikat di sepanjang perbatasan Turki-Suriah dengan tambahan luas sekitar 5 km ke utara Suriah dan pengurangan jumlah pasukan SDF di sekitar area patroli. Tapi kesepakatan ini dianggap tak cukup oleh Erdogan. Sebulan kemudian di forum PBB, Erdogan memaparkan gagasannya soal zona aman ke arah yang lebih besar. Ia mengatakan Turki bermaksud membangun koridor perdamaian dengan luas area 30 km dan panjang 480 km di sepanjang perbatasan dengan Suriah untuk memungkinkan dibangunnya pemukiman 2 juta penduduk warga Suriah. Setelah pemaparan selesai, Erdogan pun berhasil mendapatkan persetujuan PBB untuk merealisasikan gagasan tersebut. Pemerintah Turki pun langsung bergerak cepat dengan menelpon Presiden Amerika Serikat kala itu, yakni Donald Trump, untuk negosiasi lanjutan terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah, dan langkah Turki pun semakin terbuka setelah Presiden Donald Trump menyetujui permintaan Erdogan. Lobby-lobby Turki kepada Amerika Serikat membuahkan hasil. Selain menarik pasukannya di seluruh perbatasan Turki-Suriah, Donald Trump juga memutuskan aliansinya dengan milisi Kurdi yang selama ini bergantung dengan bantuan Amerika Serikat. Tak menunggu waktu lama, Erdogan langsung memanfaatkan kesempatan ini dengan mengirim pasukan Turki berkekuatan penuh ke timur laut Suriah untuk menggembur milisi Kurdi yang telah ditinggalkan oleh sekutu terkuatnya Amerika Serikat. Serangan demi serangan dilancarkan militer Turki ke kem-kem milisi Kurdi. Merespon serangan Turki, pasukan SDF yang semakin melemah sengaja membiarkan 11.000 anggota ISIS yang berada di dalam penjara melanggang bebas melarikan diri. Hal ini bertujuan sebagai perlawanan terhadap operasi militer Turki. Wilayah kekuasaan Kurdi di Suriah Utara akhirnya berhasil direbut oleh Turki, dan saat Amerika Serikat benar-benar pergi meninggalkan sekutunya SDF, pemimpin Kurdi langsung beralih menjadi pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan Presiden Erdogan pun tak mau kalah. Ia merespon dengan menjalin kesepakatan dengan Presiden Vladimir Putin yang menjadi sekutu kuat Presiden Suriah Bashar al-Assad. Itulah beberapa alasan Turki melancarkan operasi militer di Suriah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.